Begitu ketika orang dalam keadaan sakaratul maut. Sebab kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka surga bagi dia. Makanya nanti bapak-bapak, buat saya juga hadirin, kalau kita nanti dikit lagi mau mati, jangan lupa la ilaha illallah dulu. Misalnya Pak Haji, misalnya mau bisa begitu ini, kecuali yang bilang Israel, aduh benar. Misalnya nih rasanya nih gua kayaknya udah mau mati nih, ucapkan la ilaha illallah, mati dah tuh beres. Artinya apa? Di akhir kalam. Akhiru kalami, maka ketika orang dalam sakaratul maut tuntun agar dia bisa mengucap kalimah thayyibah, bukan kalimah syahadah. Sebab kalimah syahadat orang yang masuk Islam. Kalau yang sekarat non muslim tuh kita tuntun barangkali di ujung hayatnya bisa bersyahadat, dia mati dalam keadaan muslim. Kita mau udah jadi muslim, tuntunnya dengan kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Ayo kedua, la ilaha illallah. Itu pada ngikutin. Saya lagi ngajarin yang sekarat. Ini nyontoin, ini apa sih? Baru kan setengah 11 baru sekarang. Ngajarin juga. Dituntun begitu tuh. Jangan ini ada yang nuntun bukan kalimat thayyibah, malah disuruh nyebut. Nyebut wah, nyebut. Nama aki-aki but. Makanya ketika orang udah mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, udah jangan ditanya apa-apa lagi. Soal kalimat terakhir katanya. Ini ketika sekarang udah la ilaha illallah, udah kita tinggal baca Quran, kita zikir, dia udah dapat kunci surga. Sebab kata Nabi apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. 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 Ketika orang udah mampu mengucapkan la ilaha, ini bukan hal mudah. Ini bukan gampang, Pak. Belum tentu bisa diucapkan oleh sekalipun orang tadi kita anggap soleh. Kadang ini sangat sulit karena setan saat itu berusaha supaya menggelincirkan akidah kita. Dia akan tutup jalan supaya kita tidak husnul khatimah. Apalagi mengucapkan la ilaha illallah, ini bukan hal gampang. Sebab fazul maut, kematian itu mengagetkan. Orang kalau kaget kan tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaan la ilaha illallah yang keluar kalimat thayyibah. Contohnya mudah, bledek aja, bledek. Itu beda-beda ngomongnya. Kaget kan bledek. Juager kalau bulu ramah, astagfirullah. Emang biasa ini dia astagfirullah. Ada yang juager, la ilaha illallah. Curiga lagi banget. Ada juager, bujuk pulsa. Ada itu kan? Tergantung kebiasaan kan itu ya. Mulut juga tergantung kebiasaan. Ada yang nama binatang disebut. Makanya biasakan tuh zikir kepada Allah sampai benar-benar usul, meresap ke hati. Ntar dia keluar terakhir. Nggak beda waktu kita lahir. Yang pertama dimasukkan apa? Kalimat thayyibah. Makanya idza wulida waladun fa'zana fi dzunulna wa qama fi dzunul yusra la tamassuhu musibyan. Kalau ada anak baru lahir, ajarin kuping kanannya. Ada apa? Ada kalimat thayyibah di dalam azan. Terakhir dari azan, la ilaha illallah. Pertama masuk la ilaha illallah, nanti terakhir keluar la ilaha illallah. Kalau udah bisa mengucap la ilaha illallah, jangan ditanya apa-apa lagi.
Ustaz Ropi udah bisa misalnya. La ilaha illallah. Udah capek nonton, udah bisa. La ilaha illallah. Udah jangan ditanya apa-apa lagi. Ini sekali ditanya. Kan kunci kandang ayam di mana? Dia bilang di atas meja. Akhirnya dia bukan kunci surga. Kunci kandang ayam. Sebab kata Nabi akhirul kalam. Itu udah beruntung orang yang bisa mengucapkan kalimat itu aja. Ya, oleh karena itu subhanallah, karena ini kita sengaja malam ini kita hadir memantapkan hati kita, tujuan tidak lain limardotillah, karena nyari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah juga pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati para dewan guru kita, orang tua kita DKM Masjid Hikmatul Mubarakah, juga yang saya hormati orang tua kita Bapak Ustaz Haji Ramli, juga yang saya hormati Bapak Ustaz Bapak Haji Wahab, dan juga yang saya hormati Bapak Haji Syafi'i, juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, alimul ulama, orang tua kita, pimpinan kita, Ibu Lurah, Ibu Kepala Desa, Ibu Lurah Ina Yuliana, beserta seluruh aparatnya, Bapak RW, Bapak RT, juga Bapak Amil, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini semuanya, Bapak Ibu saudara sekalian, yang mungkin saya tidak susun namanya satu-satu, mohon maaf. Tentunya itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat, takzim saya kepada semua yang hadir di sini, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan saudara melindungi ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja-puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana berkat rahmat, hidayah, inayah, taufik dari Allah, malam ini kita berada di paling bagus tempat, kata Nabi. Kata Nabi, khairul muqafil ardi masjidun. Kalau kita cari tempat yang paling bagus, itu bukan di tempat rekreasi. Kalau kita nyari tempat yang paling bagus, bukan di taman-taman mini, taman di Ancol, pinggir laut, bukan. Khairul buka fil ardi masjidun, tempat paling bagus di muka bumi masjid. Kenapa tempat paling bagus? Duduknya kita niatkan itikaf, nggak baca apa-apa, udah jadi nilai pahala. Duduk doang. Kemudian kita duduk, kita tahiyatul masjid. Kenapa? Menghormat. Kalau nggak bisa menghormat dengan cara sholat, duduk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa balik Pak? 4 balik. Ganti 2 rakaat tahiyatul masjid. Berarti Bapak ketika duduk nggak sholat tahiyatul masjid, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Pelan-pelan aja, pelan-pelan Pak RW, nggak usah kedengaran banyak orang. Subhanallah, ini mah pas gek subhanallah, pada terganggu yang lain. Udah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, gantinya tahiyatul masjid. Setelah itu niatkan kita itikaf. Subhanallah. Dan ini tempat paling bagus ternyata ketika nanti kita mati pun terakhir kita diletakkan bukan di kantor kita, bukan di tempat kerja kita. Yang tadinya di sawah baik lagi hidupnya, pas sebelum dikubur digotong kemana dulu tuh? Ke musola, ke masjid. Ke masjid. Tadinya tuh di balai desa, baik orang pernah ke masjid. Misalnya, nanti mah pas mati kira-kira digotongnya kemana? Ke masjid. Yang tadi di sawah baik, di kantor baik, nggak pernah ke masjid. Pas udah meninggal dibawa ke rumah, udah mandiin, udah bersih, digotong kemana? Ke masjid dulu apa langsung ke kuburan? Ke masjid. Dibawa ke masjid akhirnya. Titik terakhir, transit terakhir kita dibawa ke titik paling bagus apa? Masjid. Supaya kelihatan kayak tukang ibadah, padahal ke masjid orang pernah. Ternyata itu dibawa ke dalam masjid, diletakkan. Bayangkan ini kadang-kadang masa sekali-kali boleh nih DKM. Dalam Islam ada yang disebut takzir, peringatan. Sekali-kali boleh Pak. Kalau orang yang pernah hidupnya nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, sekali-kali kasih peringatan. Bawa ke musola, bawa ke masjid, bawa. Tapi jangan ajak ke dalam.
Dia mah taruh aja di luar, kita nyolatin di dalam. Kita tes siapa, dia marah, kemudian dia masuk. Kira-kira jadi mau gitu supaya dia kita sekali-kali taruh, kenapa itu ditaruh di luar, kau yang nyolatin di dalam. Lu ingat dia lagi hidup nggak pernah masuk ke masjid, lagi hidupnya aja nggak pernah, takutnya matinya juga nggak mau, makanya ditaruh di luar. Dia mah bisa ditaruh ke depan kalau sholat mayat apa? Itu mayat di depan jadi imam bukan? Bukan imam, bukan apa, taruh aja keluar, kita mau sholat di sini. Nyampe, sholat gaib aja nyampe. Subhanallah. Wah, itu ternyata dibalik. Bayangkan, coba bayangkan, orang-orang pada sholat dia malah ngopi di warung, orang-orang pada terawih dia makan uduk di warung, orang sholat subuh dia malah ngobrol di warung. Ini kira-kira orang kayak gini kalau mati bagusnya bawa ke masjid apa ke warung? Warung gotong pok, langganan pok mampus nih begitu. Makanya kita walaupun semales-malesnya jangan pernah nggak berkunjung ke masjid. Sebab masjid nanti akan jadi saksi bakal Rasulullah ketika berangkat Jumat itu berangkat sama pulang pada arah yang berbeda. Misalnya lewat sebelah sono perginya, pulangnya lewat sono. Untuk apa? Biar banyak saksi yang dilewatin ketika kita ibadah. Apalagi ke masjid. Dan masjid ini dibuat untuk apa? Usisa ala taqwa. Dibuat untuk orang-orang yang bertakwa. Idza ra'a rajulun ta'ahada fil masjid, kalau kamu melihat ada seorang laki-laki dia biasa ada di masjid, fashhadu annahu minas sholihin, kamu harus bersaksi bahwa dia adalah orang yang soleh. Ciri orang soleh betah resep di masjid. Bahkan janji Nabi dalam hadis Rasulullah, man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ngebangun masjid di dunia, maka Allah bangunkan rumah di surga. Subhanallah. Ini apalagi beruntung banget nih bangun-bangun masjid nih. Yang ngejaga masjid, subhanallah. Amang nggak seluruhnya bareng-bareng jadi kendaraan kita. Itu si mayit ketika rajin di masjid, terakhir dia berpisah dengan masjid. Amang sering subuh, maghrib, isya dia ke masjid. Sebetulnya dalam Daqaiqul Akhbar itu masjid sampai bersedih ditinggalkan dia. Kata masjid, hei Fulan bin Fulan, selamat berpisah. Kau terakhir diletakkan di depanku, di dalamku. Aku bersaksi engkau orang soleh, dan nanti aku akan menjadi kendaraanmu untuk melewati sirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid. Kalau yang suka ke masjid, kalau dia ke masjid pasti bawa ke masjid. Apa kata masjid? Hei bangke, kemana bahaya lu? Baru nyabah udah modal. Masya Allah. Makanya di kesempatan kita mumpung masih hidup, ramekan masjid. Makanya disebut DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, untuk meramaikan masjid. Bukan ngerame sama bercanda, tapi ramai dengan ibadah, ramai dengan ketaatan, ramai dengan zikir, ramai dengan Al-Quran. Makanya selain masjid juga rumah jangan sampai nggak dibagi. Rumah juga perlu ada cahaya. Kata Nabi apa? Nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Nawiru buyutakum, terangi rumah kamu bisalat, dengan salat. Pak, makanya salat qobliyah ba'diyah sunatnya di masjid apa di rumah? Di rumah sebetulnya. Nah, di rumah salat wajib di masjid. Pulang di rumah pakai salat supaya rumah gak kebagian cahayanya. Tuh. Makanya kalau ada bapak-bapak habis salat jamaah terus langsung pulang, jangan sujud. Itu dia di rumah mau sebenarnya begitu. Bagi juga, jangan di masjid semua. Cahayanya sampai
nyenter ke rumah, kata Nabi. Pakai juga dipakai sholat sunat, maka qobliyah ba'diyah sebenarnya sunnahnya di rumah. Ya, ketika kita udah di rumah berangkat, terus sholat fardu berjamaah, pulang setelah zikir kita ba'diyah di rumah. Pak, si itu mah di rumah nggak bakal ba'diyah, udah mendingan di masjid. Soalnya dia mah kalau udah pulang, udah pasti kopi yang diseduh, udah mau bakal sholat sunat. Udah banyak gangguan, dikerjakan akhirnya masjid. Bagi juga kasih cahaya rumah, dan rumah yang dibaca Quran diisi dengan sholat, itu pada penduduk langit melihat rumah itu terang benderang, seperti bagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit. Tapi rumah yang tidak pernah dibaca Quran, tidak pernah dipakai sholat sunnah, gelap gulita seperti langit tanpa ada bintangnya. Maka ramaikan rumah kita juga, kasih cahaya juga, yaitu dengan sholat dan baca Al-Quran. Salawat salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan atas junjungan kita paduka alam yang mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, pengikutnya, dan kita yang terus senantiasa istiqamah di dalam mengikuti jejak langkah sunnah-sunnah Nabi. Semoga hari kiamat nanti kita semua mendapat pertolongan sahabatul ujbah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita hadir ke majelis taklim, ke tempat paling mulia ini karena menyukuri nikmat iman Islam dan juga mensyukuri nikmat akal. Karena kita berbeda dengan makhluk yang lain apa? Kita dikasih dua, satu dikasih nafsu, dua dikasih akal. Ada makhluk Allah yang dikasih nafsu doang tapi kagak dikasih akal. Apa? Hewan. Kebo, kambing, kuda, sapi, pokoknya hewan itu dikasih nafsu, kagak dikasih akal. Makanya manusia kalau lebih menggunakan nafsunya, ngalahkan akalnya, bisa lebih bahaya daripada hewan. Dan ada yang dikasih akal tapi kagak dikasih nafsu. Apa? Malaikat cuma dikasih akal, kagak dikasih nafsu. Makanya malaikat mau kita berbuat apa gak, mau jelek dicatat jelek, mau bagus dicatat bagus, mau kena disogok. Kita kalau malaikat punya nafsu, saya yakin Monas sudah hilang Pak, dicolong malaikat. Nah makanya kita berdiri di tengah, di antara hewan dan malaikat. Kalau kita bisa lebih mengikuti akal kita, manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Contoh, ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, bahkan sampai langit ketujuh. Di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah ketika akan naik ke Sidratul Muntaha, ta'akhara Jibril mundur. Apa kata Jibril? Aku tidak diizinkan, aku cuma sampai sini ya Muhammad. Ternyata yang sampai ke Sidratul Muntaha itu cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika sampai Sidratul Muntaha, di bawah arsy Nabi apa? Ro'an Nabi rojulan. Ternyata Nabi ngelihat seorang laki-laki. Itu laki-laki siapa? Ditanya, malakun, apa itu malaikat? Lah, bukan. Nabiun, apa itu nabi? Lah, bukan. Ada di bawah arsy. Di bawah arsy, di atas langit ketujuh. Jibril aja kagak nyampe. Ada orang lagi sujud di situ. Ditanya, apa itu malaikat? Bukan. Apa itu nabi? Bukan. Itu siapa? Ternyata Haji Romli. Ya Allah, itu ente bisa di sana bagaimana caranya? Nyogok. Ternyata ada di atas bawah aras, di atas langit ketujuh, rojulan mugisan, seorang yang lagi sujud. Itu bukan malaikat, bukan nabi. Siapa itu? Ada rojulun fidunya. Itu adalah umatmu Muhammad. Pak, makanya jangan pengen jadi nabi.
Di atas Nabi yang ada itu seorang laki-laki di bawah aras, yang malaikat Jibril aja nggak nyampe ke situ, tapi ada orang yang sedang sujud. Itu siapa? Itu adalah rajulun fidurnya qalbuhu mu'allaqun fil masjid, yaitu orang yang ketika di dunia hatinya bergantung di masjid, hatinya selalu mikirin masjid. Siapa dia? DKM masjid, kalau nggak merbot dia. Jangan dianggap Pak, merbot itu derajatnya Masya Allah. Nih Bapak, ini termasuk karyawan Allah. Kalau di istana karyawan siapa? Presiden. Bapak mendingan jadi merbot apa mendingan jadi pelayan presiden? Hah? Mikirnya kayaknya mau istikharah dulu gitu dong. Di hadapan manusia mungkin di istana kayak mulia, padahal ini manusia yang mulia. Karena siapa yang selalu hatinya di masjid? Merbot. Dia dari mana-mana ke sini buru-buru pengen ngebersihin masjid. Mau Jumat dia yang kebingungan takut masjid kotor. Makanya pantas kalau ini orang punya derajat begitu tinggi. Kenapa? Sebelum muadzin datang, sebelum yang sholat datang, siapa dulu yang datang? Merbot. Ini merbot bagian mulu. Itu mah jatuh dari langit ke-7. Merbot sih mantau mulu. Jadi bersih, jadi nyaman orang ibadah kepada Allah gara-gara siapa? Dia. Siapa? Qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Orang yang hatinya selalu mikir ke masjid, atau orang yang lagi ngebangun masjid supaya masjid sampai selesai. Hatinya di mana-mana cenderung yang dibicarakan gimana supaya masjid ini sukses, supaya masjid ini rame, supaya masjid ini ibadah orang nyaman. Itu orang yang hatinya tergantung kepada masjid. Dan termasuk juga para ulama artikan ta'alaqun fil masjid apa? Dimanapun dia berada, tidak pernah dia tinggalkan sholat, karena sholat nggak mesti ada di masjid. Bahkan semua bumi Allah semuanya masjid. Walaupun dia di sawah tetap dia sholat, walaupun di kebun tetap dia sholat, walaupun di atas tempat tidur dia tempat sholat. Tidak pernah dia tinggalkan sholat sekalipun. Qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Ini orang yang pertama syaratnya, yaitu yang ada di bawah aras di atas langit ke-7, orang yang hatinya tergantung kepada masjid. Artinya apa? Muhafadzatu ala sholat, orang yang bisa menjaga sholatnya. Kita makan kadang-kadang sholat kalau lagi repot, perek, sampai gara-gara hajatan doang saya kagak sholat. Orang sholat kok bilang Allah nggak tahu gue lagi repot, begitu. Iya, repot kagak sholat. Ada yang gara-gara itu, orang kan sholat, boro-boro sholat gue lagi bisul perek. Nanti bisa-bisa lagi puyeng perek. Pas tanya, kenapa lo gak sholat? Ngomong, tau gue lagi kutil 3, kutil perek. Gara-gara sakit bukan jadi halangan. Kagak bisa dengan diri duduk, kagak bisa duduk. Tidur berbaring kagak bisa ngucap, cukup diaspani dengan mata kedip. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup isyarat pakai mata. Ini matanya udah merem baik. Masih wajib. Jaro sholat bi qalbihi, sholat dengan hati. Makanya orang udah diam aja, udah itu mah cukup sama hati. Ini mah orang sholat cukup sama niat, apa orang mampus. Ini orang yang begini boleh, yang sholatnya udah badannya tidak bisa berfungsi apa-apa, sholat tetap berjalan di hatinya. Apa? Ingatkan di kupingnya. Karena udah nggak bisa apa-apa misalnya. Sholat waktu johor. Tadi jawab. Itu padahal dia lagi diam, antepin kasih waktu, dia lagi sholat. Kenapa sih? Lagi sholat, goblok. Kita bisa ngomong masih. Pak, dia kagak bisa ngomong, kagak bisa ngucap, anggota badannya nggak berbuat apa-apa lagi. Udah bisa hilang. Ya, rukun-rukun yang harus dijalankan karena sholat udah berjalan pada hatinya. Subhanallah. Bahkan di atas itu ada Pak keutamaan subhanallah, intizarus sholat. Makanya ulama-ulama bisa nyari nilai sampai seluruh kegiatannya, dari bangun tidur sampai tidur dinilai sholat semua. Kenapa? Ternyata intizarus sholat. Bang Rofi, Ustaz Rofi ini pagi-pagi dia berangkat. Kemana saya?
mau ke pasar bari nungguin zohor, berarti dia bukannya lagi ke pasar, dia lagi sholat. Karena sebenarnya dia mau ke pasar nungguin zuhur. Sebab apa? Intizar sholat ke sholat, nungguin sholat pahalanya kayak sholat. Dia tadi berangkat dari pasar jam 7 ke Parung, pasti tanya kemana Ustaz? Mau ke Parung bari nungguin zohor. Kok nungguin zohor? Soalnya habis zohor mau ngebesan. Intizar sholat ada Pak. Satu sholat pada waktu, ada yang lebih hebat dari itu. Belum waktu sholat dia udah sampai, dia duduk bari nungguin waktu sholat, dinilai sepanjang duduknya seperti pahala orang yang lagi sholat. Makanya bisa sebelum udah begini kita masuk, tungguin zohor. Habis zohor pulang baru sholat. Terus kemudian sholat itu sepanjang dia nungguin dicatat sebagai nilai sholat. Satu, ternyata orang yang di bawah aras di atas langit ketujuh itu orang yang hatinya tercantel pada masjid, orang yang selalu menjaga sholatnya, apalagi sholat berjamaah. Masya Allah. Makanya berjamaah gak perlu pakai ilmu. Ada yang berjamaah baik tapi kagak dapat pahala jamaah. Ramai masjid mah, kenapa? Kagak pakai ilmu. Jamaah mah kan nggak boleh sholat berjamaah, makmum itu nggak boleh ngeduluin, nggak boleh ngebelakangin, nggak boleh ngebarengin. Jadi makmum ngeduluin, kagak boleh ngebelakangin, kagak boleh ngebarengin, kagak boleh. Terus yang boleh yang mana? Ngeduluin jangan. Kalau selalu ngeduluin nggak dapat pahala jamaah. Ngebelakangin jangan. Gugur pahala jamaahnya, pahalanya yang gugur, jamaahnya masa. Ngebarengin imam ruku dia ruku, nggak dapat nilai jamaah, tapi sah jamaahnya. Yang bagus mana? Yang bagus jamaah itu muqarinuhu, yaitu ngiringin imam. Pas imam ruku, udah ruku baru nyusul ruku, jangan bareng nyeloyongnya. Imam sujud sampai jidatnya ke tempat sujud, baru makmum nyusul sujud, jangan nyeloyong sujudnya bareng. Ini mah imam sama makmum nyeloyongnya sama-sama bareng, dua-duanya ngungsep nyeloyong. Jangan ngebarengin, soalnya imam kudu ada nilai, kudu ngiringin. Yang pasti sholat itu ngiringin, apalagi lebah salam, apalagi sholat Jumat yang wajib. Sholat Jumat itu wajib berjamaah. Kalau bareng itu takutnya nggak sah jamaahnya, nggak sah Jumatnya. Makanya biarkan imam dulu, baru makmum. Apalagi lebah salam, assalamualaikum warahmatullah. Imam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, ke kiri, baru makmum. Ini mah imam baru salam ke kanan, baru gak assalamualaikum, lah makmum assalamualaikum, ke kirinya duluan makmum. Takutnya bentar malah bareng atau duluan makmum. Itu capek-capek kita berjamaah. Apalagi Jumat, bisa nggak ada nilainya itu kita Jumat, malah kudu wajib ada zuhur. Ini apa? Ilmu, ya. Harus dengan ilmu, sebab untuk mendapatkan nilai yang berkualitas apapun perlu ilmu. Jangan ngeduluin, jangan ngebelakangin, jangan ngebarengin, tapi ngiringin. Beda ngiringin. Kalau bareng nih, saya jalan sama Robi tuh sejajar, namanya bareng. Nah, saya ngeduluin, belakangin terlalu jauh. Nah, ngiringin mah di belakang. Pas setelah dia sampai pindah ke rukun, baru kita nyusul ke rukun. Kalau imam udah melengkung ruku, baru kita nyusul melengkung ruku, baru disebut ngiringin. Bukan berarti melengkung bareng, begitu. Ya, ini penting. Nah, kemudian itu yang di bawah aras siapa lagi? Itu ternyata rajulun, seorang laki-laki, lam yusab liwalaidihi qotun. Orang yang lagi di dunia tidak pernah sedikit pun nyakitin kedua orang tuanya. Awas, tidak pernah lagi hidupnya nyakitin kedua orang tua. Sebab apa? Ibadah sebagus apapun kalau masih nyakitin durhaka kepada orang tua, percuma jadi ibadahnya.
Karena Allah mensejajarkan ketika kamu ibadah kepadaku, kamu pun harus bakti kepada orang tuamu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Menjadi satu ayat, satu jajar. Sembahlah oleh kamu Allah dan jangan pernah sekutukan Dia, dan kepada kedua orang tua berbaktilah. Apalagi mohon maaf kepada ibu, awas. Bagi laki-laki surganya di mana? Di ibunya. Bagi seorang perempuan surganya di siapa? Di suaminya. Makanya Bapak kena, ingat nggak ketika Alqamah? Pernah dengar Alqamah? Alqamah itu bukan ibadah, rajin banget ibadah Pak, sodakohnya paling gede. Tapi ketika sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah, udah capek nuntun sahabat sampai berkali-kali. Siapa yang nuntun? Bayangin, bukan sembarangan sahabat, Sayyidina Ali. Terus siapa? Kemudian Ammar. Kemudian siapa? Bilal. Kemudian siapa? Kemudian satu sahabat lagi, Abi Jahal. Ini 3-4 sahabat nuntun Alqamah supaya bisa la ilaha illallah, kagak bisa. Saya ditanya oleh Rasulullah, kenapa Alqamah ini? Padahal dia ahli ibadah, padahal dia tukang sholat, padahal dia tukang sedekah, padahal dia bisa melihara puasanya, tapi ternyata sulit mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya apa? Pulanglah sahabat Bilal menemui Rasulullah. Ya Rasul, kami udah menuntun Alqamah supaya dia mengucapkan la ilaha illallah, ternyata belum bisa juga. Lalu Rasulullah bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Akhirnya sampailah berita, ya Rasul, ternyata Alqamah sudah tidak punya orang tua, orang tuanya tinggal sebelah. Siapa? Tinggal ibunya. Ternyata Alqamah tukang ibadah Pak. Coba dia punya ibu nih. Coba panggil ibunya kemari. Dipanggil ibunya. Pas dipanggil ibunya, Bu, ibu punya anak yang namanya Alqamah? Betul. Ibu benar ibunya Alqamah? Betul. Alqamah gimana waktu hidupnya, Bu? Kata Nabi. Apa jawab itu ibunya? Ya Rasul, sungguh anakku anak yang soleh. Dia ibadah begitu rajin, ke masjid dia berjamaah, sodakoh dia paling besar, silaturahmi dia paling rajin, bahkan puasanya pun terjaga. Dia selalu tuntas melaksanakan ibadah. Masya Allah, saya bangga punya anak seperti Alqamah. Terus maksud saya, kata Nabi, bukan dia lagi hidupnya, perilaku dia ke ibu gimana? Jujur, kata Nabi. Gimana Alqamah perilakunya ke ibu sebagai ibundanya waktu hidupnya? Katakan yang sejujurnya. Jangan bohong, sebab kalau ibu bohong pasti Jibril akan menyampaikan kepada saya bahwa ibu ini sudah berbohong. Akhirnya terpaksa ibu tadi berkata jujur. Karena apa? Dituntut agar berkata jujur. Ya Rasulullah, Alqamah memang anak yang soleh, ibadah kepada Allah luar biasa. Cuma terus terang, saya sebagai ibunya masih ada sakit hati kepada anak saya Alqamah. Sakit hati. Sakit hati kenapa? Kata Nabi, kenapa kau sakit hati kepada anakmu sendiri? Apa jawab ibu tadi? Terus terang, dia lebih merhatikan istrinya daripada saya. Awas Pak. Istrinya mah butuh apakah dibeliin, minta mio, besok ada. Pengen dirantai lehernya, besok langsung dirantai. Pengen apa yang diminta diturutin. Giliran saya ibunya yang udah melahirkannya, ngebesarkannya, cuma minta martabak kacang. Cuma dijanjiin doang, martabak kagak nyampe, kacang kagak nyampe. Subhanallah, timbullah sakit hati, saya kecewa. Ternyata dia lebih sayang kepada istrinya. Maka istri-istri yang soleha, anjurkan suami biar merhatikan ibunya, sebab surga dia ada di ibunya. Bang, abang ini kasih saya, ibu udah dikasih belum? Begitu. Ini mah abang mah kasih mak mulu, begitu. Abang surga. Subhanallah, anjurkan kita jangan terlena. Istri kita emang menemenin kita selama hidup kita, tapi dia walaupun begitu terikat dengan pernikahan, tidak terikat dengan darah.
Dia memang bisa membantu kita untuk ibadah, tapi dia bukan surga kita. Tapi dia teman pendamping kita untuk meraih ke surga. Bagaimana istri yang soleha akan menganjurkan suaminya untuk bakti kepada ibunya, mengingatkan agar dia memberi kepada ibunya. Bang, nih ada ini, antarkan ke emak, saya udah kenyang, no kasih emak, jangan saya doang. Begitu, insya Allah ini mah ibu-ibu kayaknya pilih anak omah semua gitu. Nyarankan subhanallah. Oh, ya artinya apa? Di situlah ternyata salah satunya itu orang ada di bawah aras di atas langit ketujuh. Siapa? Itu adalah seorang laki-laki yang ketika di dunia dia tidak pernah menyakiti orang tuanya, baik dalam perbuatan maupun ucapannya. Subhanallah. Tuh. Dan juga yang ketiga, itu kenapa ada di bawah aras di atas langit ketujuh? Itu rajulun lisanu muratabun bizikrillah. Itu adalah ketika seorang laki-laki di dunia dan waktu di dunia mulutnya selalu basah zikir kepada Allah, walaupun lagi sendiri, walaupun lagi bersama pisiri waladnya, mulutnya tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Sekalipun mulutnya berhenti, tapi aliran dari dadanya, ucapan syukurnya, bacaan zikirnya, tasbihnya selalu terlontar dalam hatinya. Walaupun tidak zahar, dia khofi zikir kepada Allah. Tidak pernah kering lidahnya, yaitu basah dengan zikir kepada Allah. Nih insya Allah nih ibu-ibu yang bibirnya orang pernah kering. Orang pernah kering ngerecong baik. Bukan zikir. Ternyata subhanallah tuh. Makanya kita mau orang yang beriman, hadirin kita orang yang beriman, subhanallah, udah dianjurkan bahkan oleh seorang aulia Allah. Siapa? Yang bernama Al-Alim Al-Alama As-Syekh Al-Imam Yahya Qadasallahu sirah. Ketika ada kalimat Qadasallahu sirah, diyakinin orang ini sebagai aulia Allah. Jadi itu Pak yang tadi di atas langit ketujuh di bawah aras bukan malaikat, bukan nabi, terus siapa? Ternyata dia kekasih Allah, dia wali-waliullah, yang mana itu ternyata sudah mulai melangkah orang yang seperti itu. Jadi derajat bisa lebih tinggi bahkan dari malaikat sekalipun, subhanallah. Makanya saya Al-Imam Yahya Qadasallahu sirah udah ingatkan. Kita kan tentu nikmatin akal tadi nih. Bisa kemarin karena apa? Mensyukuri nikmat akal. Ada orang akal yang bodoh, ada orang akal yang bebel, ada yang IQ-nya rendah, ada yang IQ-nya tinggi. Artinya mana? Al-aqlu an-nuru fi qalbi. Kata Imam Syafi'i, akal itu adalah cahaya di dalam hati, bukan di otak. Ini mah bukan di sini. Banyak orang yang bisa menemukan pesawat, bom, listrik, itu apa? Dari hasil berpikir, bukan masalah akal. Sebab akal menurun fi qalbi. Makanya kata saya Al-Imam Yahya Qadasallahu sirah, dia mengatakan apa? Lil al-aqilul mansubu man amila salasan. Nih, orang yang berakal cerdas, dia pasti ngamalkan 3. Nih, mudah-mudahan kita tergolong orang yang akalnya cerdas. Sebab pasti selamat orang yang akan cerdas. Nih kata Syekh Yahya, kenapa? 1, orang yang berakal cerdas, jenius, dia akan lakukan 3. Apa yang dilakukan? 1, taroka dunya qabla antat rikahu. Yang pertama, dia tinggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Bapak saya tanya, Bapak nanti bakal meninggalkan dunia, apa dunia yang meninggalkan Bapak? Mikirnya lama. Nanti ibu bakal meninggal dunia, apa dunia yang meninggalkan ibu? Meninggal dunia, berarti yang meninggalkan kita yang meninggalkan dunia. Berarti kita akan meninggalkan dunia. Sebetulnya mah Bu, kalau dipikir-pikir bukan kita yang meninggalkan dunia yang meninggalkan kita. Orang dia lagi sedang senangnya sih sama dunia, terus mati. Berarti dia masih senang sama dunia.
Dunia mah udah pasti meninggalkan kita. Makanya nanti kalau ada yang mati sebenarnya ngomongnya telah meninggal dunia. Jangan begitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah ditinggalkan oleh dunia. Karena apa? Dia lagi sedang berbisnis. Dia lagi ngejar jabatan. Dia lagi sedang ngejar harta, ngumpulkan harta, sedang cinta-cintanya sama dunia. Sekarang Bu, kalau ibu masih cinta, kemudian diputusin, sebetulnya ibu lagi putusin apa diputusin? Kita masih cinta, kira-kira kalau bapak masih cinta, kira-kira putusin apa diputusin? Diputusin. Kita mama dunia nanti bukan kita tinggalkan, ditinggalkan sama dunia, diputuskan sama dunia, dan putuskan dunia itu udah pasti. Ternyata Bu, dunia kali ibu kenal, masya Allah. Sekarang ibu pada demen sama dunia apa belum tapi kenal. Kalau kenal benar-benar, oh, masya Allah, mual tapi demen. Ya. Ditipu ibu tuh sama dunia. Kata siapa? Allah. Adunya mataun guru. Dunia itu perhiasan yang menipu. Udah diingatkan. Pak Haji Rapai ya. Sama Bang Ropi ngelihat cewek seksi. Kayak rok mini halus putih. Wah, matanya marong. Cantik banget. Akhirnya itu cewek baring lambai-lambai, Haji, antarkan saya apa? Abang saking cantiknya, jarang lihat kayak gitu. Kata Pak Haji, kemana Nek? Antarkan saya ke Parung. Nah, tolong Pak Haji, abang cantik banget, dianterin. Ini kan nih, Robi mah, anterin. Oh enggak. Kenapa dia nggak mau anterin? Udah tahu tuh cewek siapa. Lah ini mah karena belum tahu. Mainan baik karena lihat seksinya. Wow, dianterin sampai Parung. Pas sampai Parung langsung di terminal. Itu cewek telanjang langsung beol. Nah, ini mah udah tahu tawa. Pas pulang dari Parung ditanya sama Bang Ropi, sama Ustaz Ropi, gimana Pak Haji? Haram jadah. Gua ditipu. Ternyata tadi malah lagi lewat Mamang saya, ternyata gila, gablok, rendah, hina. Setelah kita tahu, makanya orang yang nguber-nguber terus dunia akan nemui kehinaan dan dia akan terhina dan penyesalan yang tiada taranya. Jadi sedang-sedang aja, jangan ketipu, ikutin baik, cuma jangan kegoda. Dia mau ujung-ujungnya ninggalkan kita Pak. Dia akan selingkuh, dia udah katakan dia bakal ninggalkan kita. Makanya sebelum kita ditinggalkan sama dia, mendingan kita tinggalkan duluan. Makanya Pak nih, Mbak Ustaz Rofi, mendingan diputusin apa mendingan mutusin? Hah? Mendingan mutusin. Ternyata banyak mantannya. Orang mutusin makanya sedih. Lu pisah sama bini lu biasa-biasa aja. Abang gua kagak cinta. Abang gua yang mutusin. Ini yang kelihatannya merenung, kelihatannya tenggelam dalam kesedihan. Bari murung, nggak mau move on. Kenapa lu murung baik? Ada nggak mau nikah lagi? Aduh, gua sedang cinta. Gua diputusin, masya Allah Pak. Banyak orang yang sedang cinta-cintanya sama dunia, kemudian dunia mutuskan dia. Betapa sedihnya dia ketika pulang ke akhirat. Sekarang Bapak silahkan dunia layanin, tapi pura-pura. Pura-puranya mana cukup pakai tangan, jangan sampai dalam hati. Hati mah tapi resep, karena kita kewajiban layanin. Jangan sayang tuh tadi Pak Haji. Ngapain itu ayam begitu banyak, yang diantarkan cuma satu. Ngapain sayang-sayang? Sungguh kita selingkuh. Kemana? Ke akhirat. Harta kita pindahkan ke akhirat. Makanya ketika Khadijah itu menikah dengan Rasulullah, di akhir hayatnya apa? Ternyata Khadijah hartanya habis, tinggal di bajunya, tinggal baju selembar di badannya, itu pun banyak tambalannya. Orang-orang munafik, orang-orang kafir menyembohkan Khadijah rugi menikah dengan Muhammad, hartanya habis, ternyata dia jatuh miskin. Khadijah cuma tersenyum. Lu kagak tahu, harta gua bukan habis Paul, harta gua pindahkan semua ke akhirat. Sebab ini bukan tujuan gua nanti mau pindah ke akhirat.
Pas gua kesana udah cukup yang gua oper buat akhirat. Pak, Bapak kira-kira yang di dunia sama yang di akhirat banyakan yang di mana? Lah kita mau sedekah gak ada duit ratusan, ada gocapan, ada 20-an, ada 10-an, ada gocengan, ada 2.000-an. Maka yang buat akhirat yang 2.000 yang kita pindahkan lah ketemu 2.000-an mulu di sononya. Subhanallah. Makanya putuskan dia, silahkan. Dan agama mengatakan dengan apa? Menyebutnya dengan kata juhud. Dan juhud ada 3. Apa aja itu juhud yang 3? Nanti saya terangkan bulan yang akan datang, insya Allah. Kalau dikasih waktu lagi, mudah-mudahan insya Allah. Intinya malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan imal li dunya ka anaka tayasu abadan wa amal li akhiratika ka anaka tamutu godan. Silahkan kerjakan urusan duniamu seakan-akan kamu hidup masih lama, masih hidup selamanya. Tapi kerjakan urusan akhirat, kata Nabi, seakan-akan esok hari kau akan meninggal. Artinya apa? Jangan sampai dunia membuat kita terlena. Jangan sayang dengan yang kita miliki. Sebab rezeki mah gak beda kayak air sumur. Ketika kita timba habis, besok dia akan datang lagi. Ketika kita biarkan, dia akan tetap segitu. Orang yang berbagi, memberikan apapun tidak akan kurang hartanya, kata Nabi. La nuqsanul mal bisadaqah. Harta tidak akan pernah kurang gara-gara kita sedekahkan. Insya Allah justru seperti sumur, kita timba hari ini, besok dia akan penuh. Ketika kita biarkan, dia tidak akan bertambah dan tetap seperti itu. Oleh karena itu kita mudah-mudahan tergugah hati kita di dalam membantu apapun untuk agama kita, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran nasihat agama, ilmu yang telah diberikan oleh guru kita, mudah-mudahan kita bisa amalkan seperti yang tadi telah disampaikan. Mudah-mudahan kita salah satu orang, salah satu manusia, salah satu orang laki-laki yang ada nanti di atas langit ketujuh di bawah aras, itu dengan kita selalu hati kita terpaut kepada masjid. Amin ya rabbal alamin. Mari